Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Media Medis. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal UKOM bidang hematologi bagian yang pertama. Untuk contoh soal-soal UKOM yang lainnya bisa teman-teman cek di deskripsi. Langsung saja ke contoh soal UKOM yang pertama. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan spektrofotometer dengan cara mencampurkan 5 ml regen dengan 20 mikron darah. Setelah dilakukan homogenisasi dan inkubasi, dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Pertanyaannya, apakah metode pemeriksaan tersebut? A. Cyanmet hemoglobin, B. Winthrop, C. Sahli, D. Westergren, E. Tequis. Jawabannya adalah A. Cyanmet hemoglobin. Nomor 2. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan spektrofotometer dengan cara mencampurkan 5 ml regen dengan 20 mikron darah. Setelah dilakukan homogenisasi dan inkubasi, dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Pertanyaannya, berapakah panjang gelombang yang digunakan? A. 550, B. 646, C. 560, D. 640, E. 645. Jawaban yang benar adalah B. 546. Soal yang ketiga, seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit dan didapatkan hasilnya adalah 2.980.000 sel per milimeter kubik dan dinyatakan jumlah eritrositnya kurang dari jumlah normal oleh dokter. Pertanyaannya, apakah nama keadaan tersebut? A. Eritrositopenia, B. Leukositopenia, C. Eritrositosis, D. Trombositosis, E. Leukositosis. Jawaban yang benar adalah A. Eritrositopenia. Nomor 4. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan laju endap darah. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kecepatan mengendapnya sel darah dari sampel darah yang diperiksa yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Pertanyaannya, apakah sel darah yang dimaksud? A. Leukosit, B. Trombosit, C. Retikulosit, D. Eritrosit, E. Limfosit. Jawaban yang benar adalah D. Eritrosit. Nomor 5. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hematokrit, metode mikrohematokrit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasukkan darah kapiler pada tabung kapiler yang bertanda merah. Tabung kapiler tersebut memiliki antikoagulan tertentu. Pertanyaannya, apakah antikoagulan yang dimaksud? A. Heparin, B. NaCl, C. Natrium sitrat, D. EDTA, E. Natrium oksalat. Jawabannya adalah A. Heparin. Lanjut ke soal yang nomor 6. Anak umur 5 tahun terindikasi cacingan. Untuk menegakkan diagnosa, dokter meminta pemeriksaan jumlah leukosit. Karena alat hematologi analisa rusak, maka pemeriksaan dilakukan secara manual. Pertanyaannya, regen apakah yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut? A. Tork, B. Hayem, C. Drapkin, C. Risaker-Gower, E. Amonium oksalat. Jawaban yang benar adalah A. Tork. 7. Berikut adalah gambar jenis-jenis leukosit. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar E. Sel apakah pada huruf C? A. Basofil, B. Limfosit, C. Eosinofil, D. Neutrofil batang, E. Neutrofil segmen. Jawabannya adalah C. Eosinofil. Nomor 8. Seorang pria 60 tahun datang ke laboratorium untuk pemeriksaan MCHC. Pada pemeriksaan hematologi didapatkan hasil Hb 11,0 gram per desiliter, hematokrit 33%, eritrosit 3,0 juta per mikroliter. Berapakah MCHC pada kasus di atas? A. 22,2 fl, B. 33,3 fl, C. 44,4 fl, D. 55,5 fl, E. 66,6 fl. Jawabannya adalah B. 33,3 fl. Nomor 9. Apabila kita pemeriksaan hitung jumlah trombosit dengan menggunakan larutan pengencer Risaker, maka trombosit akan tampak terang kebiruan di bawah mikroskop.
Pertanyaannya, apakah kandungan larutan pengencer tersebut A. Eosin, B. Metilen blue, C. gentian violet, D. Asam asetat glasil, E. BCB, Brilliant Crescil Blue. Jawaban yang benar adalah E. BCB, Brilliant Crescil Blue. Nomor 10. Seorang pria 60 tahun datang ke laboratorium untuk pemeriksaan MCH. Pada pemeriksaan hematologi didapatkan hasil Hb 11,0 gram per desiliter, hematokrit 33%, eritrosit 3,0 juta per mikroliter. Berapa MCH bapak tersebut? A. 30,5 Pg, B. 32,6 Pg, C. 34,5 Pg, D. 36,6 Pg, E. 38,5 Pg. Jawaban yang benar adalah D. 36,6 Pg. Mungkin itu saja teman-teman pada video kali ini untuk latihan soal UKOM bidang hematologi. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.